Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Syarus Kanasution, NIM 180 150 025. Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori dari buku Skaum pada bab 9 yang berjudul Hukum Ampere dan Medan Magnetik. Oke, kita lanjut. Bab 9, Hukum Ampere dan Medan Magnetik. Adapun materi-materi yang kita bahas, dia itu yang pertama hukum Biot-Savart, hukum Ampere atau konduktor, hukum Kurl, yang keempat teorema Stokes, yang kelima flux magnetik dan kerapatan flux magnetik, yang keenam persamaan Maxwell, yang ketujuh potensial magnetik skalar vektor. Adapun hukum Biot-Savart itu kita contohkan, anggap ada arus I listrik mengalir dalam filamen yang panjang vektor diferensialnya dl. Biot-Savart menyatakan bahwa pada titik P, besar intensitas medan magnetik yang ditimbulkan oleh unsur diferensial tersebut berbanding lurus dengan 1 perkalian arus, 2 besar panjang diferensial, dan 3 sudut antara filamen dengan garis yang menghubungkan filamen tersebut ke titik P. Besar intensitas medan magnetik berbanding terbalik dengan jarak kuadrat atau jarak antara unsur diferensial dengan titik P. Tetapan pembandingannya sama dengan 1/4 VR. Ya, di sini ada gambar space poin 1. Ya, di sini ada kita rumusnya itu di DH sama dengan arus I dl dikali AR per 4VR R kuadrat, dan di bawahnya untuk mencari DH2 nya ada rumusnya sama dengan arus I1 dl1 dikali A R12 per 4VR R kuadrat 12. Baru untuk mencari H-nya itu ada integral garis arus I dl dikali AR per 4PR R kuadrat. Hukum Biot-Savart menyatakan intensitas medan magnetik DH2 yang ditimbulkan oleh unsur arus diferensial arus I dl1 arah DH2 masuk ke bidang kertas. Yang kedua, kita lanjut masuk ke hukum Ampere atau konduktor. Di sini ada gambar seperti batang yang dililiti kumparan. Gambar 6, konduktor yang dialiri arus total I interval garis H sepanjang lintasan tertutup A dan B sama dengan arus I, dan integral sepanjang lintasan C kurang dari arus I karena tidak seluruh arus terlindungi oleh lingkaran. Ada rumusnya ini, integral garis H dikali dl sama dengan 1. Dapat deh ini integral garis H dikali dl sama dengan integral 2x terhadap 0 h theta pd theta sama dengan h theta p. Ya, ini lanjut bisa dilihat ada rumus, dan kita lanjut masuk ke hukum Kurl atau CURL. Bentuk definisi Kurl itu adalah Kurl H dikali N sama dengan limit delta Sn sama dengan 0. Integral garis H dikali dl per delta Sn. Dalam koordinat kartesius, definisi atas menunjukkan bahwa komponen X, Y, dan Z dari Kurl H adalah ini ada koordinat dalam koordinat kartesius. Kurl H itu adalah seperti
Ini bisa dilihat di bagian ini ya, jika dia dirubah ke dalam bentuk determinan, dia bentuknya seperti ini. Dan apabila lagi kita ubah lagi menjadi bentuk operator vektor seperti ini, kur H sama dengan delta kali H. Ya, kita lanjut. Di sini tadi dalam koordinat tabung kur H adalah, bisa lihat sini delta dikali H. Di sini terdapat cara pencarian kur H dalam koordinat tabung. Di sini ada kur H dalam koordinat bola. Ini bisa dilihat spherical delta dikali H. Kita masuk ke teorema Stokes. Tinjau permukaan S pada gambar di samping yang terbagi-bagi menjadi pertambahan permukaan yang luasnya delta S. Di sini dapat kita lihat gambarnya delta S. Seperti ini. Baru ada pun rumusnya ini, H integral garis vektor H integral garis H dikali dl delta S per delta S sama dengan delta kali H dikali N. Dan seterusnya ini ada rumus teorema Stokes. Integral garis H dikali diferensial sama dengan integral S dikali delta dikali H dikali ds, dan seterusnya ini. Di sini masuk ke materi selanjutnya, yaitu flux magnetik dan kerapatan flux magnetik. Dalam ruang hampa, kerapatan flux magnetik dinyatakan sebagai B sama dengan ini bisa dilihat. Flux magnetik kan didefinisikan sebagai flux yang menembus suatu permukaan. Rumusnya seperti ini: analog flux listrik yang diukur dengan satuan Coulomb dan hukum Gauss. Harusnya juga seperti ini. Garis flux magnetik selalu tertutup, tidak berakhir pada mode magnetik, maka bentuk Gauss medan magnetik adalah ini. Integral S B dikali ds sama dengan aplikasi teorema divergensi, delta dikali B sama dengan 0, ataupun ini persamaan Maxwell yang bagian akhir. Masuk kita ke persamaan Maxwell. 4 persamaan Maxwell yang diterapkan dalam medan listrik statis dan medan magnetik tunak. Bisa kita lihat ini persamaannya: delta dikali D sama dengan PV, delta dikali E sama dengan 0, dan seterusnya. Ini bentuk titik dalam bentuk titik, ini dalam bentuk integral. Ya, contoh satu, integral ds d dikali ds ya sama dengan q, dan menjadi integral vol pv dan dv. Dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh, dan kita lanjut ke potensial magnetik skalar dan vektor. Ini potensial listrik skalar dinyatakan VAB dan negatif integral A terhadap B E dikali dl. Potensial magnetik vektor dinyatakan B sama dengan delta A kali A, di mana A menyatakan potensial magnetik vektor dengan satuan Weber atau meter. Potensial magnetik skalar dinyatakan dengan satuan ampere. V M dikali AB dan integral negatif integral A terhadap BH dikali dl atau lintasan tertentu. Persamaan potensial magnetik vektor A untuk konfigurasi. Di sini ada arus filamen. Ya, maaf. Di sini ada arus filamen
A sama dengan integral garis. Nah, ini ada contoh ini. Satu, ini arus permukaan dan ini arus volumenya. Ya, sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.